Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wawan Satrio Nugroho, SE MSI AKCA, dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengembangan resiko deteksi dan perencanaan pengujian substantif. Sebelumnya, perkenalkan lebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Syahda Fajar Intan Dwita, NPM 0048. Yang kedua, Cipta Oktaviani, NPM 0052. Yang ketiga, Lauda Kansah Bilkis, NPM 0053. Yang keempat, Iva Ijah, NPM 0058. Yang kelima, Yurisma Kurniasari, NPM 0063. Dan saya, Ardian Dwi Cahyo, NPM 0070. Cakupan materi yang akan dibahas pada materi kali ini, yang pertama adalah mengembangkan program audit untuk pengujian substantif. Yang kedua, pertimbangan khusus dalam merancang pengujian substantif. Materi yang pertama adalah mengembangkan program audit untuk pengujian substantif. Audit. Program audit merupakan daftar prosedur audit yang akan dilakukan. Program audit ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan proses audit, yakni perencanaan audit, pekerjaan lapangan, dan pelaporan. Setiap program audit harus mempunyai yang pertama kolom untuk referensi silang kertas kerja lainnya yang berisi bukti yang diperoleh dari setiap prosedur ketika dapat diterapkan. Yang kedua, titik awal auditor yang melakukan setiap prosedur, dan yang ketiga, tampilan tanggal pada prosedur yang telah diselesaikan. Program audit ini berisi informasi detail mengenai garis besar pekerjaan yang dilakukan, dasar untuk koordinasi, supervisi, dan pengawas audit, serta catatan mengenai pekerjaan yang dilakukan. Baik, saya Sita Oktaviani, NPM 2001020052 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Syahda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangka umum pengembangan program audit untuk pengujian substantif. Nah, pemahaman mengenai signifikasi kelompok transaksi dan pemicu ekonomi yang mendasari kelompok transaksi tersebut memberikan konteks penting untuk melakukan dan mengevaluasi kewajaran bukti yang mendukung asersi manajemen dalam laporan keuangan. Pengujian substantif berikutnya sering dilakukan pada catatan-catatan buku pembantu, skedul pendukung, atau sampel-sampel yang ditarik darinya. Maka merupakan hal yang logis untuk memulai dengan memastikan bahwa catatan pendukung dikerjakan sesuai dengan buku besar. Nah, spesifikasi prosedur analitis dipertimbangkan berikutnya karena ketersediaan prosedur efektif dapat mengurangi atau menghilangkan kebutuhan pengujian rincian yang lebih mahal. Pengujian rincian atas transaksi biasanya dilakukan berikutnya, karena dalam beberapa kasus, hal tersebut akan lebih murah untuk dilakukan daripada pengujian rincian atas saldo. Auditor kemudian harus melakukan pengujian rincian atas saldo untuk memperoleh bukti secara langsung tentang kewajaran penyajian saldo yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Program ini harus menspesifikasikan persyaratan khusus yang sebelumnya tidak ada dan prosedur untuk menentukan bahwa penyajian dan pengungkapan yang ada dalam asersi tersebut dikupas oleh program yang sesuai dengan GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle. Nah, untuk yang pertama yaitu perencanaan awal. Nah, pada perencanaan awal, hal yang harus dilakukan yaitu yang pertama, mengidentifikasikan asersi-asersi laporan keuangan yang harus dicakup oleh program audit. Yang kedua, mengembangkan tujuan audit spesifik untuk setiap kategori asersi. Yang ketiga, menentukan risiko bawaan dan risiko pengendalian, dan tentukan juga tingkat risiko deteksi akhir untuk setiap asersi. Nah, sejalan dengan tingkat risiko audit keseluruhan dan tingkat materialitas yang dapat diterima juga. Lalu yang keempat, berdasarkan pengetahuan dari prosedur untuk memperoleh pemahaman SPI, catatan akuntansi, dokumen pendukung, dan proses akuntansi serta proses pelaporan-laporan keuangan yang berhubungan dengan asersi-asersi. Yang kelima yaitu pertimbangan pilihan-pilihan yang berhubungan dengan perancangan pengujian substantif. Saya, Lauda Hansa Bilkis, NPM 2001020057, akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Pada poin kelima, perencanaan awal, disebutkan bahwa terdapat pertimbangan pada pilihan-pilihan yang berhubungan dengan perencanaan pengujian substansif. Di sini terdapat 3 alternatif pilihan. Yang pertama, alternatif untuk mengakomodasi berbagai tingkat risiko deteksi yang dapat diterima, yaitu pertama sifat yang terdiri dari prosedur analitis, pengujian detail transaksi, dan pengujian detail saldo-saldo. Yang kedua waktu, saat interim atau akhir tahun, luas,
yaitu besarnya sampel. Alternatif kedua adalah berbagai tipe bukti pendukung yang mungkin tersedia. Tipe pertama, peringkasan data dan pelaksanaan analisis. Auditor biasanya menginginkan data klien disusun kembali dalam cara yang akan sesuai tujuan tertentu. Demikian juga dalam melakukan prosedur analitis. Auditor dapat menggunakan komputer untuk menghitung rasio yang diinginkan dan data komparatif lainnya. 2. Pembandingan data audit dengan catatan-catatan komputer. Data audit yang dihasilkan dari pengetikan yang dilakukan oleh auditor dapat dibandingkan dengan informasi dalam catatan komputer. Pertama-tama, data audit harus dikonversi ke dalam bentuk yang dapat dibaca mesin. Uji hitung yang dibuat oleh auditor atas kuantitas persediaan di tangan dapat dibandingkan dengan kuantitas yang ditunjukkan pada catatan persediaan perpetual atau kuantitas yang ditentukan oleh perusahaan sebagai hasil dari perhitungan fisik persediaan. Yang ketiga, konfirmasi dokumen pernyataan tertulis, fisik, dan lisan. Alternatif yang ketiga adalah berbagai tipe prosedur audit yang diterima. Yang pertama, prosedur analitis. Kedua, teknik audit berbantuan komputer atau penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pengujian substansif. Pada saat klien menggunakan teknologi informasi untuk aplikasi akuntansi yang lebih signifikan, auditor mempunyai kesempatan untuk menggunakan perangkat lunak audit untuk membuat audit lebih efektif dan lebih efisien. Di samping menggunakan teknik audit berbantuan komputer untuk pengujian pengendalian, perangkat lunak audit telah dikembangkan untuk berbagai aplikasi pengujian substansif yang luas. Perangkat lunak audit yang umum. Jenis perangkat lunak audit yang biasa digunakan pada saat ini dikenal sebagai perangkat lunak audit yang umum. Perangkat lunak tersebut dapat digunakan oleh auditor untuk arsip-arsip komputer klien yang dihasilkan dalam berbagai data organisasi dan metode-metode pemesanan, sehingga hal tersebut dapat dihubungkan satu klien ke klien lainnya. Penggunaan perangkat lunak audit memungkinkan auditor mengerjakan data dalam jumlah yang besar dengan efektif. Hal tersebut juga mengurangi ketergantungan auditor kepada personel teknologi informasi. Satu atau lebih fase berikut ini tercakup dalam penggunaan paket perangkat lunak audit. Yang pertama, pengidentifikasian tujuan auditor dan tujuan pengujian yang dilakukan. 2. Penentuan kelayaan penggunaan paket perangkat lunak tersebut dengan sistem klien. 3. Perencanaan aplikasi yang meliputi logika, perhitungan, dan bentuk outputnya. 4. Pengkodean dan pengujian aplikasi termaksud pembuatan bentuk standar dan informasi penting. 5. Proses aplikasi pada data arsip aktual klien dan mereview hasilnya. 3. Pengujian kalkulasi dan pembuatan perhitungan. Kegunaan umum lainnya dari komputer adalah menguji keakuratan perhitungan dalam mesin yang dapat membaca arsip. Pengujian penjumlahan ke samping, penjumlahan ke bawah, atau perhitungan lain dapat dilakukan. Jika arsip klien menyediakan informasi yang cukup, kalkulasi ulang atas ayat jurnal penyesuaian di akhir tahun dapat dilakukan, karena kecepatan pemrosesan komputer perhitungan ulang dapat dilakukan secara lebih luas dibandingkan pemrosesan tanpa komputer. Tipe yang keempat adalah pengajuan pertanyaan, pencocokan dokumen, konfirmasi perhitungan, penelusuran, observasi, pengerjaan ulang, dan inspeksi. Terdapat beberapa langkah dalam pengujian substansif untuk dimasukkan ke dalam program audit. Langkah yang pertama, menentukan prosedur awal. Pada langkah ini, seorang auditor harus menelusur saldo awal ke kertas kerja tahun lalu mereview aktivitas dalam rekening buku besar dan meneliti hal-hal yang tidak biasa. Yang terakhir, memeriksa kebenaran penjumlahan pada catatan pendukung atau daftar untuk digunakan pada pengujian berikutnya, dan memeriksanya pada saldo buku besar untuk meyakinkan kecocokan di antara keduanya. Langkah yang kedua,
menentukan prosedur analitis yang akan digunakan. Langkah yang ketiga, tentukan pengujian detail transaksi yang akan dilakukan. Keempat, pengujian detail saldo-saldo yang akan dilakukan. 5. Pertimbangan apakah ada ketentuan atau prosedur khusus yang dapat diterapkan pada assersi yang sedang diuji. Dan langkah yang terakhir adalah menentukan prosedur-prosedur untuk menentukan kesesuaian dengan penyajian dan pengungkapan menurut program audit berulang. Saya Farukija, NPM 20.01020058 akan melanjutkan pemaparan materi. Untuk selanjutnya yaitu program audit pada penugasan pertama atau perikatan awal dan perikatan berulang. Yang pertama yaitu program audit pada penugasan pertama atau perikatan awal. Jadi pengujian substantif detail tidak disusun lengkap sebelum SPI dinilai dan risiko deteksi yang dapat diterima ditentukan, atau dengan kata lain spesifikasi rinci dari pengujian substantif dalam program audit umumnya tidak sempurna. Pertimbangan khusus untuk merancang program audit dalam perikatan awal adalah yang pertama yaitu menentukan ketepatan saldo akun pada periode awal audit. Yang kedua, memastikan bahwa prinsip akuntansi yang digunakan dalam periode sebelumnya sebagai dasar untuk menentukan konsistensi penerapan prinsip. Kemudian yang kedua yaitu program audit pada penugasan ulangan atau perikatan berulang. Seorang auditor mempunyai akses ke program audit yang digunakan dalam periode sebelumnya dan kertas kerja yang berkaitan dengan program tersebut. Program audit untuk perikatan berulang saat ini sering dipersiapkan sebelum auditor menyelesaikan penelitian dan evaluasinya terhadap struktur pengendalian intern. Yang kedua yaitu pertimbangan khusus dalam merancang pengujian substantif. Rekening-rekening atau akun-akun dalam laba rugi. Secara tradisional, pengujian rincian atas saldo lebih berfokus pada asersi laporan keuangan yang berkaitan dengan akun-akun neraca dibandingkan dengan akun laporan laba rugi. Pendekatan ini lebih efisien dan logis berkaitan dengan satu atau lebih dari akun-akun neraca. Berikut adalah tabel untuk akun-akun neraca dan akun-akun laporan laba rugi terkait. Untuk akun-akun pada neraca yaitu ada piutang usaha, persediaan, beban dibayar di muka, investasi, aktiva tetap, aktiva tak berwujud, hutang akrual, dan kewajiban berbunga. Selanjutnya untuk akun laporan laba rugi terkait itu akunnya ada penjualan, harga pokok penjualan, berbagai beban terkait, pendapatan investasi, beban penyusutan, beban amortisasi, dan beban bunga. Jika dibandingkan dengan uji substantif atas akun neraca, pengujian laporan laba rugi lebih condong ke prosedur analitis dan sedikit ke pengujian rincian. Saya Yulisma Kurniasari, NPM 20.01020063 akan melanjutkan pembahasan terkait dengan prosedur analitis untuk akun-akun laporan laba rugi. Jenis pengujian substantif ini dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, pengujian secara langsung terjadi ketika akun pendapatan atau akun beban dibandingkan dengan data relevan lainnya untuk menentukan kewajaran saldo tersebut. Yang kedua yaitu pengujian secara tidak langsung terjadi ketika bukti tentang saldo laba rugi yang diperoleh dari prosedur analitis yang digunakan untuk pengujian saldo akun neraca yang berkaitan. Auditor mungkin memilih untuk menggunakan prosedur analitis sebagai pengujian langsung atas beberapa saldo laporan laba rugi. Jika pengendalian terhadap transaksi pengujian penjualan cukup andal, hanya prosedur analitis yang digunakan untuk akun retur penjualan dan penyisihan. Selanjutnya yaitu pengujian rincian atas akun-akun laporan laba rugi. Apabila bukti yang diperoleh dari prosedur analitis dan dari pengujian rincian atas akun-akun neraca yang berkaitan tidak mengurangi risiko deteksi menjadi lebih rendah. Hal ini dapat terjadi pada saat yang pertama risiko bawaan tinggi. Hal tersebut dalam kasus asersi-asersi yang dipengaruhi oleh transaksi yang tidak rutin dan pertimbangan serta estimasi manajemen. Yang kedua yaitu risiko pengendalian tinggi. Keadaan ini dapat terjadi apabila pengendalian intern yang berkaitan dengan transaksi rutin dan tidak rutin serta tidak efektif. Kemudian auditor memilih untuk tidak menguji pengendalian intern. Yang ketiga yaitu prosedur analitis menentukan adanya fluktuasi hubungan yang tidak biasa dan tidak diharapkan. Yang keempat yaitu akun memerlukan analisis.
Analisis ini biasanya diperlukan untuk akun-akun yang membutuhkan pengungkapan kasus dalam laporan laba rugi, berisi informasi yang diperlukan dalam persiapan SPT pajak dan laporan kepada instansi yang berwenang, serta mempunyai judul akun yang memungkinkan mengandung kesalahan klasifikasi dan juga kekeliruan. Baik, yang selanjutnya, rekening-rekening yang berkaitan dengan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi adalah perkiraan mengenai suatu elemen laporan keuangan, pos atau rekening yang terjadi apabila tidak bisa diukur dengan pasti. Contohnya, depresiasi periodik, kerugian piutang, dan biaya amortisasi. Tujuan evaluasi estimasi akuntansi yang pertama, semua estimasi akuntansi yang material bagi laporan keuangan telah ditetapkan. Yang kedua, estimasi tersebut masuk akal dalam kondisi yang bersangkutan. Yang ketiga, estimasi tersebut disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU dan ada pengungkapan yang memadai. Cara memperoleh bukti kepantasan suatu estimasi. Yang pertama, review dana uji proses yang digunakan. Yang kedua, membuat ekspektasi terpisah tentang estimasi. Dan yang ketiga, review peristiwa atau transaksi kemudian yang terjadi sebelum selesainya pekerjaan lapangan. Yang selanjutnya, rekening-rekening yang berkaitan dengan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Auditor harus mengidentifikasi transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam perencanaan audit. Jenis transaksi ini menjadi perhatian auditor karena transaksi tersebut tidak dilakukan berdasarkan sikap yang independen dari pihak-pihak yang bersangkutan. Tujuan auditor dalam mengaudit transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah untuk memperoleh bahan bukti berkenaan dengan tujuan, sifat, dan luas transaksi tersebut dan pengaruh terhadap laporan keuangan. SPAP 334.09 menunjukkan bahwa pengujian substantif harus mencakup yang pertama, memperoleh pemahaman tentang tujuan bisnis dari transaksi tersebut. Yang kedua, memeriksa faktur, pelaksanaan persetujuan, kontrak, dan dokumen lain yang berkaitan. Yang ketiga, menentukan apakah transaksi telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Yang keempat, menguji kewajaran kompilasi jumlah yang akan digunakan. Yang kelima, menyusun audit atas saldo akun antar perusahaan yang dilakukan berulang pada tanggal-tanggal berikutnya. Dan yang keenam, menginspeksi dan memperoleh kepuasan berkaitan dengan transfer dan nilai jaminan. Terima kasih video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.